Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Dan jangan lupa protokol kesehatan, yaitu ingat pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa belajar kembali walaupun dari rumah. Nah, Ibu di sini akan memaparkan atau menjelaskan masih tentang daur hidup. Minggu kemarin kalian belajar daur hidup hewan, yaitu daur hidup tanpa metamorfosis. Ya, dan beserta ada beberapa contoh dari daur hidup tanpa metamorfosis, contohnya ayam, kucing, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kalian akan Ibu ajak untuk belajar tentang daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna atau lengkap dan metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap. Mari kita simak. Metamorfosis sempurna atau lengkap yaitu bentuk hewan saat lahir berbeda sekali dengan bentuknya ketika hewan itu dewasa. Di sini ada beberapa contoh hewan yang termasuk metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu, kemudian nyamuk, dan yang terakhir lalat. Nah, di sini ada daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong atau pupa, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, sekarang kita lihat daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk sama berasal dari telur, kemudian jadi larva atau cacing atau belatung ya. Kemudian berubah menjadi pupa dan menjadi nyamuk dewasa. Nah, sekarang yang ketiga contoh hewan dari metamorfosis sempurna adalah lalat, yaitu mulai dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian jadi pupa atau kepompong, dan berubah menjadi lalat. Kemudian yang kedua kita bahas tentang metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap. Nah, metamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena tidak mengalami tahapan pupa atau kepompong. Contohnya apa? Daur hidup kecoa. Ya, mulai dari telur menjadi nimfa, kemudian tumbuh menjadi nimfa 2, jadi dewasa dan menjadi induk. Nah, itu jadi dari telur tidak ada mengalami tahap kepompong atau pupa. Kemudian yang kedua, daur hidup belalang. Ini belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna. Contohnya belalang ya tadi ada di sini ada daur hidup belalang mulai dari telur, kemudian jadi nimfa, nimfa kedua, nimfa ketiga, nimfa keempat, dan menjadi imago atau hewan dewasa, belalang dewasa, dan kemudian belalang bertelur. Nah, itu contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Kita lanjut ke pembahasan metamorfosis amfibi. Katak adalah contoh hewan amfibi yang mengalami metamorfosis. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di air dan di darat. Nah, kita lihat di sini ada daur hidup katak. Dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong tanpa kaki. Nah, menjadi kecebong atau berudu. Bentuk berudu seperti ikan ya. Berudu hidup dan tumbuh di air. Dan berudu bernapas dengan insang. Kemudian setelah menjadi berudu akan berubah menjadi berudu atau kecebong dengan mempunyai kaki.
Nah, di sini perubahannya yaitu adanya kaki ya, kaki belakang dan sepasang kaki depan. Berudu berubah menjadi katak berekor. Nah, setelah menjadi katak berekor, nanti lama-kelamaan si ekor katak itu akan mengkerut. Nah, katak berekor tumbuh menjadi katak muda dan akhirnya si ekornya hilang. Nah, kalau katak ini yang sudah besar, berdapasnya bukan dengan insang tetapi dengan paru-paru. Kemudian berubah menjadi katak dewasa. Nah, itu adalah perubahan dari daur hidup katak menjadi